Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat siang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal internasional yang saya lakukan untuk tugas PMGH saya. Dan judul jurnal yaitu Climate Stability and Forest Fire in Central and South Central Chile. Jadi presentasi ini akan menjabarkan tentang bagaimana pengaruh variabilitas iklim dengan kebakaran hutan di negara Chile. Penulis jurnal seperti yang tertera pada slide, dan saya sertakan juga dua jurnal pendukung, yaitu Understanding the Variability of Australian Fire Weather Between 1973 Fire Weather in Australia. Jadi resume jurnal saya berkaitan dengan hubungan antara variabilitas iklim dengan kebakaran hutan. Kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Hermanto Asimanenggolan dari Stasiun Pemantauan Atmosfer Global Lorindo Bariri. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Aktivitas kebakaran meningkat selama beberapa dekade terakhir di Chile. Kebakaran ini terjadi di saat bersamaan ketika mengalami kekeringan berkepanjangan dan akan diprediksi meningkat akibat perubahan iklim. Lalu, variabilitas iklim sebagian besar muncul dari perubahan sirkulasi atmosfer sehubungan dengan pergerakan bumi. Akibatnya, fenomena seperti El Nino, ENSO, dan Antarctic Oscillation atau AAO telah terbukti secara signifikan mempengaruhi kebakaran dan dinamika vegetasi, terutama melalui pengaruhnya terhadap iklim regional dan kondisi bahan bakar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kebakaran hutan, suhu maksimum, dan curah hujan di wilayah Chile. Lalu untuk memeriksa hubungan antara variabilitas iklim dan kebakaran di seluruh wilayah Chile. Lokasinya di sini bisa kita lihat pada slide, yaitu wilayah terpadat di negara ini dengan penduduk 15,5 juta jiwa dan telah mengalami perubahan penggunaan lahan dan yang signifikan sepanjang sejarahnya, termasuk 8 wilayah administratif. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ini sepanjang Samudra Pasifik bagian timur, dari utara sampai selatan. Jadi ini Chile ini berada di negara Amerika Selatan. Lanjut. Ini dia, wilayah utaranya itu terdiri dari 4 kota administratif. Di sini Valparaiso, Metropolitana, O'Higgins, dan Maule. Dengan karakteristik iklim semi kering tipe Mediterania dengan curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 100 hingga 500 mm. Jadi curah hujan di bagian utara ini cukup rendah. Untuk curah hujan tahunannya saja hanya berkisar maksimal sampai 500 mm. Lalu curah hujan sebagian besar terkonsentrasi pada musim dingin, yaitu pada bulan Juli sampai Agustus. Musim kemarau panjang dengan radiasi matahari tinggi, kelembaban relatif rendah, dan suhu tinggi dari sekitar September hingga April. Masuk kita ke bagian wilayah selatan, itu ada 4 wilayah administratif juga, yaitu Biobío, Araucanía, Los Ríos, dan Los Lagos, dengan karakteristik iklim sedang, dengan beberapa pengaruh Mediterania dan curah hujan tahunan 1000 sampai 1500. Jadi bagian selatan ini memiliki karakteristik curah hujan yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah utara. Lalu curah hujan pada musim panasnya memang terjadi di selatan setiap minggu, tetapi hanya mencapai 15% dari akumulasi tahunan. Jadi dominan pada terjadi curah hujan pada musim dingin. Lalu di sini ENSO menyumbang sekitar setengah dari variasi curah hujan musim dingin di Chile, dengan kecenderungan curah hujan rata-rata di atas normal selama cuaca hangat. Dan untuk AAO, jenis AAO ini seperti ENSO juga, dia cuman berada di bagian Antartik. Mode Southern Aurora Mode juga mempengaruhi iklim Amerika Selatan bagian selatan. Begitu. Jadi ada 2 fenomena iklim yang mempengaruhi wilayah Chile. Jadi ENSO dan AAO. Sumber data, yang pertama data area terbakar dan kasus kebakaran atau kejadian kebakaran periode dari 1976 sampai 2013 disediakan oleh
National Forest Service. Ini ada websitenya, bisa juga kita kunjungi ini. Jadi apabila mungkin rekan-rekan mau melakukan penelitian tentang kebakaran, bisa juga mengambil data dari ONAF. Lalu data curah hujan bulanan dan suhu maksimum rata-rata bulanan dari National Weather Administration dan National Weather Service, DMC. Jadi DMC ini merupakan BMKG-nya Chile dari periode 1976 sampai 2013. Lalu data kejadian El Nino dan indeks AO dari NOAA, dapat dari NOAA juga, ini linknya di bawah. Lanjut, kita masuk ke metode. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan analisis komponen utama atau PCA, dijalankan untuk akumulasi curah hujan tahunan dan suhu maksimum tahunan secara terpisah, dan kelompok stasiun diidentifikasi secara lintang menurut kontribusi pemuatan faktor membentuk 3 komponen utama. 3 komponen utama tersebut terdiri dari wilayah utara, tengah, dan selatan. Jadi nanti wilayah Chile ini dibagi 3 dengan pembagian lintang seperti berikut. Utara 31 sampai 34 derajat lintang selatan, tengah seperti di sini juga sudah tertulis. Dengan variasinya masing-masing, bagian utara memiliki variasi yang cukup tinggi, lalu semakin ke selatan dia variasinya kecil. Jadi di sini dapat diartikan bahwa pola curah hujan untuk wilayah selatan itu lebih jelas, lebih teratur polanya dibandingkan dengan bagian utara yang memiliki variasi tinggi. Lalu dalam kasus suhu maksimum, 3 komponen juga diperoleh melintasi garis gradien lintang, yaitu utara, tengah, dan selatan seperti ini pembagian lintangnya, dengan variasi juga sama, tertinggi variasinya di bagian utara dan terendah itu di bagian selatan. Bentar. Baik, di sini curah hujan dan suhu udara maksimum di wilayah penelitian digunakan untuk menghasilkan rata-rata spasial. Ketiga kelompok yang dibentuk dinamakan wilayah utara, tengah, dan selatan, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi bisa kita lihat di sini, wilayah utara itu yang berwarna orange, hijau itu tengah, dan selatan itu berwarna biru. Ini untuk curah hujan, dan sebelah kanan ini untuk suhu udara maksimum. Jadi terdiri dari 8 wilayah administratif juga di sini. PR, RM, BO, MR, dan seterusnya. Untuk metode penelitiannya menggunakan analisis korelasi atau koefisien korelasi Pearson dilakukan antara area kebakaran dan kejadian kebakaran terhadap curah hujan dan suhu maksimum. Jadi misal area kebakaran dihubungkan dengan curah hujan, seperti apa korelasinya, lalu kejadian kebakaran dihubungkan dengan curah hujan, seperti apa korelasinya, begitu juga dengan area kebakaran dengan suhu maksimum dan kejadian kebakaran dengan suhu maksimum. Jadi ada 4 kali seperti itu. Lalu korelasi dihitung antara semua kemungkinan kombinasi bulan. Jadi untuk setiap kombinasi bulan, jadi mungkin dari DJF, baru Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Dan statistik kebakaran per wilayah administratif. Jadi coba semua kombinasi bulan itu dari 12 bulan yang tersedia. Selanjutnya, wilayah kebakaran didasarkan terhadap kedekatan dan kondisi biogeografis atau iklim yang serupa, untuk menguji apakah pengelompokan wilayah memberikan korelasi yang lebih baik dengan iklim. Jadi tetap mempertimbangkan dengan hubungan geografisnya juga, geografis di wilayah tersebut, untuk melihat habis nasi ya. Lalu dalam penelitian ini hanya korelasi tertinggi antara iklim regional dan kejadian kebakaran yang disajikan. Jadi untuk hasil penelitiannya tidak menampilkan semua kombinasi bulan dan tidak menampilkan semua kondisi wilayah. Jadi yang dengan korelasi tertinggi saja nanti yang akan ditampilkan. Untuk hasilnya bisa kita lihat di sini, yang sebelah kanan ini tabelnya untuk mempermudah saja membacanya, dan sebelah kiri grafiknya. Jadi untuk mempermudah bisa kita lihat di sini untuk wilayah kebakaran di bagian utara itu memiliki korelasi positif curah hujan dengan area kebakaran. Jadi ketika curah hujan tinggi, lebih besar, lebih luas area terbakarnya. Begitu. Jadi nanti akan saya jelaskan di belakang kenapa curah hujan memiliki korelasi positif dengan area terbakar.
Lalu untuk bagian tengah juga memiliki korelasi yang tinggi namun negatif. Ini mulai masuk akal. Begitu curah hujan rendah, area terbakar lebih luas, itu mulai masuk akal dia. Dan bagian selatan juga korelasinya negatif. Terjadi pada bulan Mei sampai Juli untuk bagian utara, bagian tengah September sampai Januari, dan bagian selatan Desember sampai Februari. Untuk jumlah wilayah, untuk jumlah kejadian kebakarannya, berapa kali terjadi kebakaran, dikorelasikan dengan curah hujan. Bagian utara juga memiliki korelasi positif dengan curah hujan. Jadi semakin tinggi curah hujan, jumlah kejadian kebakaran makin banyak juga pada bulan Maret sampai Juli. Nah, ini ada keanehan kan, nanti saya akan jelaskan juga di belakang. Dan bagian tengah dan selatan ini memiliki korelasi negatif antara curah hujan dengan jumlah kejadian kebakaran. Jadi korelasinya cukup tinggi juga, 0,6. Untuk suhu udara maksimum, untuk area terbakar dengan suhu maksimum memiliki korelasi positif. Bagian tengah juga positif dan bagian selatan memiliki korelasi negatif. Untuk utara dan tengah ini masuk akal ketika suhu udara maksimumnya itu meningkat, maka area terbakarnya juga makin besar. Dan bagian selatan memiliki berbanding terbalik. Jadi ketika suhu udara maksimumnya itu menurun, maka area terbakarnya yang makin luas, atau sebaliknya, ketika area terbakarnya makin sedikit, maka suhu udara maksimumnya makin tinggi. Untuk jumlah kejadian kebakarannya, untuk ketiga wilayah ini memiliki korelasi yang positif antara suhu udara maksimum, dan korelasinya juga cukup tinggi ya, bisa kita lihat di sini antara 0,4 sampai 0,7 berkisar antara segitu. Jadi hubungan antara area terbakar maupun kejadian kebakaran terhadap curah hujan dan suhu maksimum ini sangat erat kaitannya, korelasinya cukup tinggi. Bisa kita lihat juga dengan grafik yang sudah disajikan di sini. Kita lanjut. Kebakaran dan fenomena iklim. Sekarang kita akan membandingkan antara fenomena iklim dengan kebakaran. Nah, di sini bisa kita lihat juga antara area terbakar maupun kejadian kebakaran cukup tinggi, berkisar antara 0,4 sampai 0,5. Lagi di charger. Area terbakar 0,43 dan kejadian kebakaran 0,49. Terjadinya kejadian kebakaran dan area terbakar ini semakin tinggi, umumnya terjadi pada musim dingin dari Juli sampai Agustus. Lalu untuk fenomena iklim AAO, kita lihat di sini korelasi tinggi 0,4 dan 0,47, baik di area terbakar maupun di kejadian kebakaran. Terjadi juga pada musim dingin untuk area terbakar dan musim panas pada kasus kejadian kebakaran. Bisa kita lihat di bagian kanan. Oke, baik. Sekarang saya akan membandingkan dengan jurnal pendukung yang saya bandingkan, yang saya pakai, yaitu Understanding the Variability of Australian Fire Weather Between 19 dan 2017. Berdasarkan hasil pembahasan dari persepsi terkait pengaruh variabilitas iklim terhadap kebakaran. Kejadian fenomena iklim seperti ENSO dan IOD yang dituliskan pada jurnal pendukung pertama memiliki korelasi positif terhadap kebakaran di Australia, sehingga mendukung pembahasan jurnal utama terkait pengaruh ENSO atau fenomena iklim terhadap kebakaran di Chile. Jadi fenomena iklim ini mempengaruhi kejadian kebakaran di Australia. Begitupun dengan di Chile, fenomena iklim juga mempengaruhi kebakaran di Chile. Untuk jurnal pendukung kedua, membahas variabilitas iklim untuk kebakaran di Australia menggunakan indeks kebakaran yang disebut Forest Fire Density Index. Indeks ini menggunakan perhitungan terhadap data kelembaban relatif, kecepatan angin, dan suhu udara untuk melihat pengaruh terhadap kebakaran hutan di Australia. Hasilnya adalah bahwa faktor meteorologis dari data selama tahun 1990 sampai 2015 menunjukkan bahwa variabilitas iklim mempengaruhi kejadian kebakaran hutan di Australia seiring peningkatan indeks FFDI. Maka kejadian kebakaran juga meningkat. Hal ini sejalan dengan jurnal utama yang menyebutkan bahwa kebakaran hutan memiliki hubungan kuat dengan faktor iklim atau varietas di Chile. Jadi baik di Australia maupun di Chile memiliki kesamaan, yaitu antara hubungan dari fenomena iklim maupun variabilitas iklim seperti parameter iklim, kecepatan angin, suhu udara, dan kelembaban relatif di Australia berkaitan erat dengan kejadian kebakaran. Begitu pula dengan di Chile,
curah hujan dan suhu udara maksimum yang berkaitan erat dengan terjadi kebakaran di sini. Masuk kesimpulan, variabilitas iklim tidak diragukan lagi terkait dengan terjadinya kebakaran seperti yang telah ditunjukkan dalam resume ini. Nah, dalam skenario perubahan iklim yang kita hadapi, penting juga untuk mempertimbangkan peristiwa cuaca ekstrim yang lebih umum terjadi saat ini. Memperlakukan peraturan tentang penggunaan lahan dan mendorong restorasi hutan asli untuk menciptakan lahan yang lebih heterogen akan mengurangi penyebaran kebakaran hutan akibat manusia serta kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terkait. Selain itu, pendidikan aktif, program kesadaran publik, dan undang-undang yang lebih kuat terhadap sanksi yang lebih tinggi bagi mereka yang memulai kebakaran akan berkontribusi untuk mengurangi terjadi kebakaran yang disebabkan oleh manusia. Efek perubahan iklim pada kebakaran pada akhirnya akan bergantung pada bagaimana iklim bergabung dengan tindakan manusia. Sehingga kebijakan lingkungan nasional harus mempertimbangkan perilaku kebakaran yang diharapkan dalam perubahan iklim untuk membantu mengurangi risiko kebakaran hutan. Baik, sampai di bagian kesimpulan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa kebakaran hutan memang tidak terlepas dari pengaruh pekerjaan manusia. Jadi ada tulisan yang mengatakan bahwa kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alami itu hanya kurang dari 1%. Namun lebih dari 99% disebabkan oleh perilaku manusia. Namun kendati demikian, kebakaran hutan akan semakin rentan terbakar bila keadaan iklimnya juga sangat ekstrim. Contoh kekeringan ekstrim, maka potensi kebakaran pun akan sangat mudah terjadi. Oh ya, tadi menyambung tadi yang tadi sebelumnya saya sampaikan di sini, kenapa terdapat korelasi positif antara curah hujan dengan area terbakar. Di sini dikatakan bahwa pada area terbakar ini sebelum terjadi kebakaran, curah hujan terjadi 2 tahun sebelumnya. Jadi korelasi positif ini berhubungan dengan curah hujan yang terjadi 2 tahun sebelumnya. Jadi ketika curah hujan atau musim dingin pada 2 tahun sebelumnya terjadi, itu meninggalkan sisa-sisa bahan bakar yang telah mengendap. Akibatnya, ketika terjadi kebakaran pada musim berikutnya, pada musim panas, wilayah itu akan sangat rentan dengan sangat luas sekali dampaknya untuk terbakar begitu. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Demikian untuk presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Saya persilakan apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Mohon izin. Siapa ini? Mohon izin. Silakan senior. Ya, mohon izin menanyakan. Ini mungkin sedikit saya coba tanya saja. Apakah kejadian kondisi di mana curah hujan yang 2 tahun sebelumnya itu mempengaruhi kebakaran di 2 tahun kemudian itu, apakah itu ada kemungkinan dapat terjadi di Indonesia? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, senior. Jadi mohon izin menjawab. Jadi untuk itu untuk spekulasi saja. Kalau untuk sekedar spekulasi saya bisa mengatakan mungkin. Namun memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait itu, karena untuk pembahasan ilmiah, untuk mendapatkan jawaban yang lebih ilmiah, perlu dilakukan. Mungkin ke depannya kita harapkan akan ada yang melakukan penelitian seperti itu. Terima kasih, senior. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita akan berlanjut dengan peserta diklat berikutnya. Saya kira tidak ada ya. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan, siapa yang